Karena memang secara tidak langsung kemarin sudah diberikan bahwa attempt span anak itu ada 15 menit. Nah, di sini kami memainkan peran linking and summarizing. Di sini kami memakai sistem opener dan closing. Jadi bisa saja kami menggunakan 15 menit awal sebagai pembuka, perkenalan, menyapa dan menanyakan keadaan dan pembagian kelompok. Kemudian terjadinya repetisi keilmuan. Nah, terjadi repetisi keilmuan, anak-anak beradu argumentasi tentang apa yang mereka dapatkan. Tepatnya di sini bukan sebenarnya berarti, tapi memberikan argumentasi. Di posisi ini kami malu. Nah, itu pendidikan kita, Indonesia jago, juara olimpiade itu jago di dunia, langganan. Tapi kita belum jago juara akhlak, mengantri, tertib. Kita lihat Jepang, itu pendidikannya memang di sini, makanya dia lebih dihargai di Piala Dunia berapa tuh, yang bukan hanya pemainnya tapi penontonnya itu dapat apresiasi dari masyarakat dunia karena tertib, bersih. Selesai dari stadion semua dibersihin, keluar dari tempat ganti dibersihin. Jadi dunia ini sebenarnya akan beres kalau ini beres di hati itu. Ya benar. Ya, dan itu kan yang dikatakan sama nyambung yang pertanyaan Pak Robi ingin di hari pertama. Kenapa ini lebih baik? Karena kita ingin berfokus di sini, bahwa pendidikan itu harus dirubah dimulai dari sini. Dan ini kalau saya mengungkap perumpamakannya, membesarkan ECIT itu kita sebenarnya membesarkan wadah, menguatkan wadah. Jadi kalau wadahnya besar, kuat, mau kayak gimana pun isinya, dia siap menampung dan tahu gimana menggunakan itu. Tapi kalau ininya lemah, ringkih, sehebat apapun yang masuk ke dalam diri dia, knowledge-nya, skill-nya buyar, berantakan. Dan itu hadisnya dari Sayyidina Nuri. Ilmu di tangan orang, ilmu di tangan orang yang tidak beradab akan tidak berguna dan merusak. Dan di Al-Quran banyak disebutkan, dan kita lihat sekarang ini bahwa kerusakan dunia itu banyak, nggak sedikit, bahkan banyak disebut orang-orang pintar karena kepintarannya. Kenapa bisa orang pintar malah bikin kerusakan? Karena ininya, attitude-nya. Ya, satu lagi Imam Syafi'i diingatkan sama oleh ibunya, rasa mau belajar, pelajari dulu akhlak gurumu, baru pelajari ilmunya. Maka kuat itunya, ilmunya itu tahu digunakan untuk apa. Dan beliau akhirnya belajar ilmu hadisnya itu 20 tahun, belajar akhlaknya 30 tahun. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah nih, saya sampaikan di hari pertama, kalau kita bangga jadi guru. Kalau kita ingin mengubah dunia ini, itu salah satu kuncinya di pendidikan, dan itu ada di kita semua. Mungkin kemarin Pak Romi sempat bertanya, akhlak itu memang bagus, dia akan mengubah, tapi susah, dan itu bisa jadi bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tuanya. Itu memang itu. Tapi mungkin kita bisa melihat jangan-jangan ini peluang dari Allah buat kita gitu. Mungkin kita nggak bisa berdampak banyak, tapi Allah mengatakan satu saja perubahan kebaikan pada seseorang yang kita ajarkan, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dia berubah nih, satu anak yang gara-gara apa, kayak misalnya Bu Iin gara-gara guru geografi itu jadi kebaikan buat gurunya, amal jariah luar biasa. Dan itu menurut saya lebih besar nilai bahkan dalam dunia dan isinya, dari sekedar gaji yang kita terima, bonus yang kita terima. Ya kita mau apa sih cari dunia ini, hidup cuma 60 tahun, 70 tahun sementara gitu ya. Dan itu semua kan akan hilang. Tapi kalau ilmu jadi amal jariah, kebaikan yang ada pada diri siswa kita akan jadi amal jariah. Apalagi kalau itu jadi perubahan bagi lingkungannya, masyarakatnya jadi pemimpin, berpengaruh peradaban. Berarti kita sedikit mungkin ya punya kontribusi pada bangkitnya peradaban Islam. Jadi semangat, ini ada peluang besar amal baik di pundak kita semua, jadi jangan beban. Jadi itu pentingnya kita bisa mengubah dunia kalau ini bisa kita ubah. Baik, sekarang kita lanjut. Saya mau undang, dari kemarin sebenarnya pengen dikasih kesempatan, waktunya belum cukup. Satu orang mainin satu energizer buat kita semua. Siapa yang bersedia? Ada yang bersedia? Energizer, baik volunteer. Oke, ayo. Oh, silakan siapa juga boleh. Kalau Pak Doni mau boleh, yang lain juga boleh. Yuk. Oke. Main aja nggak usah pakai. Oh iya. Masa jelasin Nggak usah pakai penjelasan. Ya, mohon izin Bapak Ibu para
coach di sini dan teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita mau goyang-goyang sedikit. Saya butuh satu aja keikhlasan hati Anda untuk mengikuti instruksi saya. Mau diapain ikhlas, gitu ya. Jadi mohon jangan pegang apa-apa. Boleh duduk di sini. Jadi Ikhwan sebelah sini, Akhwat sebelah sini, dibikin satu barisan panjang. Berdiri dulu. Laki-laki sebelah sini laki-laki, yang di sini perempuan. Nggak ada yang di tengah-tengah ya. Jelas semuanya sesuai dengan KTP-nya. Ini laki-laki, sini laki-laki. Oke. Sip, oke. Hitungan ketiga, duduk sila ya, boleh ya. Satu baris menghadap ke sini, menghadap ke depan. Satu Pak, belum. Oh, persiapan. 2, 3, silakan duduk. Oke. Sip. Ya, oke. Angkat kedua tangannya teman-teman. Angkat kedua tangan, silakan letakkan di pundak temannya. Oke, di pundak temannya. Terus kalau di samping Bapak Ibu ada kursi, mungkin boleh digeser sedikit kursinya, karena mungkin khawatir terbentur kursinya dengan Anda. Sayang kursinya seperti itu. Oke. Ya, ini sih cuma buat kita seru-seruan aja kalau boleh di kelas gitu ya. Oke, tangannya boleh di pundak temannya. Oke, sip. Ya, karena kalau kita outbound itu kan ada yang apa ya, low impact, high impact, ini extra high impact. Jadi oke, nama gamenya adalah roller coaster. Pernah naik roller coaster ya? Pernah? Saya belum, saya berani. Saya berani cerita aja gitu ya. Oke. Ini roller coasternya ceritanya roller coaster new era model roller coaster. Jadi ada posisi tidurnya seperti itu. Nah, jadi kalau posisi tidur nanti badan Bapak Ibu gitu ya, jadi goyang-goyang. Nah, seperti itu. Boleh menggoyangkan temannya karena kan tangan Anda berkuasa penuh atas pundak temannya. Satu ya syaratnya ya, ikhlas. Oke, sip. Nanti ini ada tongkat kemudinya. Mic ini ya. Jadi kalau misalkan miring ke sini berarti teman-teman miring, ikutin aja. Nah, gitu. Kalau begini berarti miring. Nah, kalau begini nanti Anda ke belakang. Ikutin ini aja biar nggak bingung. Belakang. Kalau begini, oke, sip. Roller coaster tahu ya, ada naik, ada turun gitu ya. Ada yang curam, ada yang tinggi banget. Apalagi satu polisi tidur. Oke, siap. Pasang sabuk pengaman teman-teman. Boleh tertawa terbahak-bahak, terserah. Bebaskan, unek-uneknya keluarkan pakai ketawa, terserah. Yang penting teman-teman nanti plong dari sini. Oke, sip. Pasang sabuk pengaman, kita masih di jalur yang rata. Masih berjalan, tenang. Mulai menanjak teman-teman. Nanjak ke belakang badannya, rata kembali, rata lagi. Mulai turunan, siap-siap, turunan, rata lagi teman-teman. Belok, rata lagi. Alma pada nurut sama saya. Lanjut lagi ya. Siap-siap, mulai ada polisi tidur teman-teman. Ikhlas. Sekarang tanjakan sudah mulai curam teman-teman, hati-hati yang di belakang. Rata lagi, turunan, tanjakan, rata lagi, mulai belok sini, rata lagi, polisi tidur, rata kembali, nanjak. Belum. Nanjak. Terima kasih, mohon maaf dan mohon ikhlas ya. Ikhlas. Makasih Bapak. Mantap, terima kasih. Sekolah dibalas nanti. Ngerjainnya sekelas ya. Kesempatan Kan? Ini baru keluarin sekarang. Yang sederhana, seru banget ya. Dan bermakna insya Allah. Bermakna insya Allah, bermakna sekali. Kalau kita kesempatannya banyak nih, kalau normal ya harusnya di pelatihan ini 4 hari ya, kita padatkan 3 hari. Itu lebih banyak kita dapetin segini gitu. Dan itu dari Bapak Ibu semua. Kita sampai kemarin kan masih dari ini ya, dari fasilitator. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya sedikit
lengkapi kemarin dari sesi tik-tak-tuk ya, yang Bu In kemarin. Nah, di tik-tak-tuk ini sebenarnya Bapak Ibu semua sudah menyelesaikan domain keempat. Oke, tepuk tangan, selamat. Bapak Ibu semua sudah menyelesaikan domain keempat. Secara prakteknya sudah dapat, harusnya sudah bisa memahami domain keempat tentang sequencing. Oke, sambil ini ya. Domain pertama apa? Focusing. Domain kedua? Interactive. Domain ketiga? Reviewing. Keempat yang kita belajar ini sequencing. Saya skip prinsipnya, nanti kita lanjut ya. Ada tiga prinsip di domain ini. Yang pertama adalah structuring and sequencing. Yaitu maksudnya adalah dalam pembelajaran kita harus pecah-pecah buat strukturnya, atau buat struktur materi, buat struktur, lalu pecah-pecah materi pembelajaran. Ya. Strukturnya apa? Kita punya materi apa misalnya ini tentang kegiatan ekonomi. Nanti babnya apa, babnya sebagainya. Struktur materi dapat, kalau struktur materi dapat, kemudian kita pecah-pecah. Buat klasifikasinya, buat kemudian pembagiannya akan seperti apa. Jadi ini domainnya berkaitan dengan sudah detail rencana pembelajarannya, ya, rencana pembelajarannya. Nanti kita buat struktur materinya, lalu dibuat frekuensi. Ini penting dalam membuat pembelajaran seperti ini supaya apa? Supaya belajarnya bisa diikuti, ya, bisa dipahami. Kan kita berharap gitu ya, siswa kita belajar tuh bisa ngikutin, bisa belajar, ngerti, dan dia bisa praktekin. Jangan kita pernah punya niat belajar itu supaya orang bingung, pakar ya, apa-apa bikin sukar, waktu istilah yang susah misalnya. Kayak nggak keren kalau masih gampang-gampang, harus kasih istilah yang susah, mungkin orang bingung gitu. Jangan sampai begitu. Bahkan ada guru yang kalau ngajar tuh supaya anak takut. Wih, guru killer nih, takut semua. Nah, jangan. Senang jadi guru killer gitu kan. Ada kebahagiaan ketika orang ketakutan gitu ya. Jangan dulu seperti itu ya. Kalau bisa ini dengan kayaknya sekiranya apa? Mudahkan orang lain dalam belajar, mudahkan siswa kita belajar. Kalau nggak susah, kayak kemarin kan awalnya susah, titik-tak, titik-tak, gampang itu kan menurut gurunya gampang, menurut kita gampang. Maka kalau learner centric, kita harus lihat beberapa perspektif siswa, gampang bisa tuh gimana? Apakah langsung segini gitu ya? Apalagi tadi kita yang sehari-hari belajar ngajarin cuma itu doang, ya sangat gampang. Tapi anak-anak belajarnya banyak mata pelajaran di waktu yang bersamaan, berapa pelajaran, dan memang kita itu masih konten sentrik, terlalu banyak konten pelajarannya. Wah, dia harus ngerti dan harus sempurna di semua pelajaran. Maka mudahkanlah urusan siswa kita untuk bisa paham.
dibuat strukturnya biar mudah nanti cara menyampaikan pemahamannya, lalu cara delivery juga di sequencing, dibuat potongan-potongan. Nah, kemarin akhirnya jadi mudah, sesuatu itu jadi mudah ketika distrukturkan kan, yang dimana nanti ada ya, lalu dipotong-potong jadi 3 bagian bertahap, mudah kan? Sehingga itu kalau kita mudahkan, insya Allah ya dampaknya luar biasa bagi pelajaran siswa. Ya. Yang kedua, repetition without boredom. Jadi lakukan pengulangan-pengulangan, itu penting supaya akhirnya semakin kuat, makin lengkap, gitu ya, makin kuat, makin lengkap dalam pikiran learner kita. Tentu pengulangannya tidak membosankan. Nah, makanya di first itu kita dibantu dengan nanti di sini ya, model-model aktivitas yang beragam tapi sebenarnya saling mendukung. Seperti yang kita alami dari hari pertama kan, berapa kali kita ngulang first, focusing, interacting, social event, terus diskusi kelompok, di presentasi, pas lagi bagian apa, terus semuanya gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat juga di bagian pertama ya, structuring and sequencing, Bapak Ibu lihat nggak transformasi belajar kita dari perlahan-lahan sampai kemudian sampai ke learning outcome ya. Tentang learning, kita awal bahas menggaris belajar itu harus ada batasannya, itu learning outcome. Lalu kita bikin, oh learning outcome kayak gini. Habis itu kita beranjak sequence berikutnya, struktur berikut naik. Bagaimana cara menyampaikan learning outcome? Gimana add-nya, gimana assess-nya? Bertahap kan? Nah, habis itu lanjut lagi apa? Ada yang namanya parallel learning outcome, ya kan? Terus ada transformasi learning outcome dari KSA ke HSK. Bisa nggak di hari pertama diceritain aja? Bisa, tapi kan nggak dapat experience dan nggak dalam pemahamannya. Nah, ini bagian dari konsep active learning experience yang ada di first itu, membantu kita dengan teknik structuring and sequencing. Terus ini juga repetition, terjadi pengulangan berkali-kali. Kita bahas LO itu, pas bahas ASK kan akhirnya bahas ini lagi, bahas knowledge, bahas skill, bahas attitude, terusnya sampai di sini ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kok tahu sih Pak? Oh iya. Linking and summarizing ya. Karena dia ada strukturnya, ada potongan-potongannya, kita harus bisa merangkum itu semua menjadi satu kesimpulan yang kemudian dia pahami dengan baik. Gitu ya. Oke, singkat aja. Silakan sekarang Bapak Ibu pikirkan bagaimana Bapak Ibu akan menerapkan ini, sequencing ini ya, domain sequencing dalam kelasnya masing-masing, lalu diskusikan dengan teman sebelahnya. Singkat aja, mungkin sekitar 2 menit. Atau boleh juga nanti terinspirasi dari yang apa Bapak Ibu alami dari hari pertama sampai sekarang. Oh begini tuh gitu ya, terinspirasi. Kalau ini adanya gimana ini misalkan dari ini yang atas yang ke bawah perkenalan sama dengan sekali. Kalau yang
digambarkan bagus maka kanan kiri saya udah diskusi sih aja ya. Dia mengulang Oke, cukup Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan yang mau share hasil diskusinya ke teman-teman semua. Hasil diskusi dengan teman partnernya. Oke. Duo ini duet maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang prinsip keempat spacing, ya teman-teman semua, ini sebenarnya adalah sesuai yang kemarin diajarkan oleh Bu Iin itu tentang, terima kasih, ya, taktik tuk. Ya, taktik tuk itu kalau kata Bu Iin kan gampang banget itu ya. Kata kita kok susah amat itu ya. Kenapa? Karena prinsip dasarnya, ya kan, kalau guru mah ada puluhan kali, apalagi ya maaf gitu ya, yang sudah setiap hari begitu, apalagi Bapak sebagai kos sudah berapa tahun ya, kalau banget udah gitu aja. Nah itu. Nah ini sebenarnya saya tadi diskusikan berdua, ini mengacu pada kurikulum 1984 itu SAS, sistem analisis sintesis ya. Kalian mungkin pada lahir lah. Nah ini dulu saya dari pendidikan guru agama, ini sudah ngotok banget, maaf ya, bukan sombong. Karena tiap hari itu belajar tentang tujuan institusional umum, tujuan institusional khusus, semua pelajaran. Jadi untuk yang prinsip keempat ini, itu prinsipnya ada 3 ya. Yang pertama sequencing ini kita menggunakan peta konsep. Jadi peta konsep itu ya harus selalu dibuat supaya apa? Bocah begitu lihat, anak-anak itu lihat peta konsep, oh gampang ini lah, ya kan? Kemudian yang kedua, repetition, ini mengacu kepada pengulangan, walaupun bilang tik, tak, tok, kalau tidak diulang puluhan kali, itu akan keliru mulu, ya kan? Nah, maka pengulangan, dan pengulangan
ini harus dilakukan ya. Nah ini yang disebut dengan kita usahakan ya dengan menggunakan apa nih jembatan keledai lah ya, kayak first ini kan jembatan keledai ini, keledai ini tahu ini first itu. Kemudian untuk linking dan summarizing itu yang sama summarizing ya ini juga harus ya konsepnya selalu dikait-kaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini ya yang menjadi satu konsep antara yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya harus dikait-kaitkan. Nah ini oleh karena itu teman-teman semua ya kurang lebih ada rangkumannya lah ya, ada kesimpulannya lah ya dan sebagainya. Nah itu saya minta tambahan dari pakar ya. Pak. Iya, tadi saya ketika Pak Robi ingin menyampaikan, saya juga awalnya tidak terlalu paham, tapi di dalam mata kuliah pengantar pendidikan saya jadi nyambung gitu. Memang ada kurikulum itu, saya belum merasakan karena ketika saya jadi guru sudah KTSP sudah KTSP, tapi ada di metode TIKTIU itu. TIKTIU salah satunya kan banyak SAS, terus juga CBSA juga masih TIKTIU ya. Kemudian pada tahun pada tahun 94 baru ada KBK tuh, sistem kompetensi. Jadi tujuan instruksional berubah menjadi kompetensi gitu ya, dan disempurnakan di KTSP ya, disempurnakan kembali di KTSP karakter gitu ya. Dan sekarang kurikulum 2013 memang satu sama lain itu ada keterikatan karena memang metodologi itu memang berangkat dari awal gitu ya. Nah di sini yang menarik adalah bagaimana konsep ini diperbarui dengan lebih baik gitu ya, dengan lebih tepat, lebih mematahkan, lebih pas gitu ya, sehingga kita tidak terjebak kepada hal-hal yang administratif. Jadi di dalam analisis ketika perkuliahan dulu juga sempat banyak guru terjebak di dalam hal-hal yang administratif. Jadi seharusnya itu langkah desain gitu ya, itu malah menjadi langkah administratif gitu kan. Nah di sini dipetakan sehingga ini adalah satu kesatuan desain pembelajaran gitu yang baik gitu, sehingga semua ruang lingkup pembelajarannya pas gitu, yaitu tidak terjebak kepada administratif tadi gitu. Nah ini yang kita lihat ya, sehingga bisa tidak harus bertahap atas ke bawah kan, tapi bisa mobile gitu, bisa linking dulu di atas gitu ya, atau repetition dulu yang di atas. Nah, baik, terima kasih. Oke. Baik, singkat dulu ya, alhamdulillah kita masih ada beberapa lagi. Di sini terima kasih ya buat pembicara pertama karena mengajak kita berfantasi ya, kembali ke zaman dahulu. Apalagi memang benar-benar kita di sini ranah zaman milenial ya, dan memang benar-benar terasa banget loh, apalagi saya, masya Allah ya. Dan terima kasih, memang benar-benar jenjang daripada itu ada ternyata. Nah di sini saya dengan Bang Irfan membicarakan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu ruang lingkup kelas. Contohnya kami mengambil sebuah subbab. Dalam subbab itu, kalau kejadiannya dalam subbab itu ada judul, judul. Berarti ada 3 dalam satu garis. Nah di dalam kelas ada jumlah
anak, contohnya 12, maka setiap dari subbab ini yang ada koma ini kita bagi gitu. Kita bagi 1, 2, 3. Ini maaf tangan saya. Kita bagi. Ini yang saya pahami ya. Nah, kemudian dalam sistem pembelajaran kita akan membagi, silahkan bagian yang pertama. Contohnya bagian kontrol diri. Kalau kita di kelas 10 kontrol diri, silahkan pelajari dan silahkan kita konsep. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Bab nomor yang kedua, huruf yang kedua. Yang ketiga adalah contohnya tentang perzinahan. Nah, ini bisa kita langsung selesaikan dengan peta konsep yang lebih deep, yang seperti yang disampaikan kemarin. Kenapa? Karena memang secara tidak langsung kemarin sudah diberikan bahwa attention span anak itu ada 15 menit. Nah, di sini kami memainkan peran linking and summarizing. Di sini kami memakai sistem opener dan closing. Jadi bisa saja kami menggunakan 15 menit awal sebagai pembuka, perkenalan, menyapa dan menanyakan keadaan dan pembagian kelompok. Kemudian terjadinya repetisi keilmuan. Nah, terjadinya repetisi keilmuan, anak-anak beradu argumentasi tentang apa yang mereka dapatkan. Tepatnya di sini bukan sebenarnya berargumentasi, tapi memberikan argumentasi. Di posisi ini kami berdiri dan berada di atas papan tulis sambil mencatat setiap, dan di situ kami sudah membagi seperti yang KSA kemarin contohnya begitu. Nah, setiap dari kelompok, contohnya dari contoh ukhuwah Islamiyah menyatakan apa itu tentang ukhuwah Islamiyah, dijabarkan macam-macam, itu kita tuliskan dengan memperhatikan kondisi masing-masing. Nah, terjadi di sini adalah linking summarizing, dan kami menggunakan dari 15 menit akhir sebagai kesimpulan konklusi, sebagai kesimpulan untuk memberikan pembahasan secara menyeluruh, sehingga anak-anak ini tidak hanya berfantasi dalam memikirkan apa yang ada dalam undang-undangnya tentang mata pelajaran yang telah dibagi, mereka juga mendapatkan konklusi sehingga mereka bisa merasakan apa yang kami sampaikan dengan lebih baik. Dan ini menurut saya ini sangat menghemat waktu bagi kita, dan saya rasa 40 menit itu bisa anak-anak minta tambah lagi. Allahu a'lam. Luar biasa, terima kasih Pak Nurul yang mengajak kita melihat konsep ini dalam konteks kalau diaplikasikan dalam satu pelajaran, baik mulai dari sequencingnya, starting sequencingnya, repetitionnya, sampai ke linking and summarizingnya. Ya, kurang lebih seperti itu bagus banget ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa adopsi beberapa teknik kita gunakan dari pertama sampai sekarang, itu bisa juga. Itu semuanya juga pendekatannya udah pakai first ya, dengan termasuk 3 prinsip ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau pelajari lebih jauh, banyak nanti pakai metode-metodenya, termasuk nanti ada, kita udah terapnya cooperative learning, kemudian ada beberapa aktiviti-aktiviti yang beragam. Jadi belajar itu atau materi itu nggak harus dalam bentuknya ceramah gini kita sampaikan. Tadi bentuknya bisa diskusi kelompok, apa dan seterusnya ya, kita bisa kombinasikan secara beragam sehingga mereka melakukan, mereka lebih paham. Kita akan lebih fokus bagaimana upaya memastikan mereka dapat. Kalau udah dapat, bagaimana cara meningkatinya gitu, jangan habis dengan persoalan teknis kita bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Andrew ya. Sekarang saya